Halo semuanya, coba bayangin punya uang atau aset yang cukup buat dengan lantang bilang enggak ke siapa aja, kapan aja. Konsep ini kerasa sangat modern kan? Sering banget kita sebut sebagai FU money. Tapi tahukah kalian kalau kita narik waktu jauh ke belakang, tepatnya ke abad pertama Hijriah, konsep kebebasan finansial absolut ini nyatanya udah dipraktekkan. Yap, hari ini kita bakal bedah kisah luar biasa dari seorang tokoh besar, Said bin Musayyab. Beliau ini ngebuktiin banget kalau kemandirian ekonomi itu adalah perisai paling ampuh buat ngelawan tirani politik. Gini ya, kalau dengar kata ulama klasik, stereotipe yang sering muncul di kepala kita mungkin sosok yang hidupnya pas-pasan atau bahkan sangat bergantung sama donasi dan bantuan pemerintah. Tapi Said bin Musayyab ini benar-benar mutusin pandangan itu. Realitanya, beliau adalah seorang pedagang minyak yang super sukses. Tingkat likuiditasnya tinggi banget, dan yang paling penting, beliau pakai kekayaannya ini bukan buat gaya hidup mewah atau pamer, tapi buat satu tujuan krusial, ngejaga independensi moralnya. Jadi nggak ada tuh ceritanya beliau gampang diintervensi sama siapapun. Biar kebayang seberapa tajir beliau, aset likuidnya dalam bentuk barang dagangan minyak itu nyampe 400 dinar loh. Di zamannya, angka segini tuh udah setara sama skala korporasi besar. Bayangin aja. Dan yang bikin salut, kekayaan ini benar-benar murni hasil keringat sendiri, kecerdasan baca peluang investasi, dan pastinya disiplin finansial yang ketat. Sama sekali bukan hasil dari minta-minta atau ngerepin jatah dari penguasa. Nah, lucunya gini. Di satu sisi, beliau ini kaya raya. Tapi di sisi lain, ada kejadian di mana beliau nolak mentah-mentah pencairan dana 30.000 dirham dari Baitul Mal. Padahal, uang itu sebenarnya hak resmi beliau loh. Kenapa coba nolak uang gratis sebanyak itu? Alasannya simpel tapi dalam banget. Ini murni boikot moral. Said nolak keras buat ngedanain atau bahkan cuma sekedar ngambil bagian dari rezim yang korup saat itu. Buat beliau, nerima harta dari penguasa yang zolim itu sama aja kayak ikut ngebiayain kezalimannya. Nggak ada tawar-menawar. Logikanya tuh masuk akal banget. Said ngelihat uang negara pada masa itu tuh ibarat racun. Maksudnya gimana? Kalau kita nerima hadiah atau pemberian yang ada syarat terselubungnya, itu bakal langsung memicu apa yang bisa kita sebut toxic dependency loop, alias siklus ketergantungan beracun. Awalnya, ya kita ngerasa utang budi. Terus, pelan-pelan, kita mulai kehilangan keberanian buat bersuara. Dan ujung-ujungnya, kita udah sepenuhnya dikooptasi atau dikendalikan sama sistem. Nah, Said ini cerdas. Dia langsung motong jebakan ini sebelum pintunya benar-benar ketutup. Keteguhan sikapnya ini otomatis memicu ketegangan yang epik banget. Bener-bener kayak kisah Daud ngelawan Goliat. Waktu itu, dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pengen banget nundukin loyalitas Said. Mereka pakai dua taktik nih. Pertama, maksa beliau buat ngasih sumpah setia atau baiat politik. Terus yang kedua, mereka nyoba ngatur pernikahan strategis antara putra Khalifah dengan putri Said. Wah, ini manuver politik tingkat tinggi sih. Kalian tahu kan, di tradisi politik zaman itu, nolak lamaran dari keluarga khalifah tuh penghinaan yang fatal banget, bisa bahaya. Tapi balik lagi, karena Said punya fondasi finansial dan moral yang super kokoh, beliau sama sekali nggak mempan diintimidasi. Beliau langsung nolak aliansi strategis terselubung itu mentah-mentah. Sekali lagi, semua ini murni demi ngejaga integritasnya. Bener-bener berani. Iya jelas lah, penguasa nggak bakal tinggal diam dipermalukan kayak gitu. Gubernur Madinah saat itu, Hisham bin Ismail, langsung merespon dengan cara yang brutal. Said dicambuk di depan umum, lalu dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang gelap. Nah, buat ulama yang mungkin nggak seberuntung Said secara finansial, hukuman kayak gini tuh emang sengaja dirancang buat bikin mereka kelaparan, dan pada akhirnya nyerah minta ampun. Tapi sadar nggak sih, peperangan aslinya tuh bukan di cambukan fisik itu. Ini murni perang psikologis dan finansial. Selama di penjara, sang gubernur sengaja mutus total semua akses bisnis dan jalur pendapatan Said. Penguasa tinggal duduk manis saja, nunggu aset Said habis pelan-pelan. Tujuannya cuma satu kok, pas Said nanti udah benar-benar bangkrut dan terpuruk, dia pasti terpaksa minta bailout atau pertolongan dari pemerintah. Dan tepat di momen itulah, penguasa bisa megang kendali mutlak atas dirinya. Terus ada taktik yang licik banget nih. Anak perempuan Said kan khawatir banget ya sama ayahnya, jadi dia rutin ngirimin makanan yang melimpah ruah ke penjara. Waktu lihat ini, Said langsung sadar ada yang nggak beres. Dia mikir, wah ini jebakan. Ternyata gubernur emang sengaja ngebiarin pasokan makanan berlebih ini masuk. Buat apa? Biar burn rate alias tingkat pengeluaran Said itu meroket. Logikanya, makin cepat hartanya habis terkuras buat biaya hidup yang tinggi, makin cepat juga beliau bakal bertekuk lutut. Pinter juga ya musuhnya. Nah, justru di titik paling genting inilah, Said mendefinisikan ulang konsep klasik tentang zuhud. Kalau pakai bahasa sekarang,
Kita bisa nyebutnya survival frugality. Zuhud di cerita ini tuh bukan cuma sikap pasif, ngurung diri atau ngehindarin urusan dunia, bukan. Ini adalah strategi pertahanan yang sangat aktif dan penuh perhitungan. Tujuannya buat nekan burn rate, alias pengeluaran bulanan sekecil mungkin. Kenapa? Supaya napas finansialnya makin panjang. Dan pastinya buat mencegah penguasa ngelakuin hostile takeover terhadap kebebasannya. Jadi, apa dong langkah balasan dari Said? Beliau langsung ngerapin radical frugality. Gila sih ini. Beliau merintahin putrinya buat motong porsi makanannya secara ekstrim. Cuma boleh 1 kepal tangan aja per hari. Ini tuh ibaratnya diet minimum viable survival. Dengan neken burn rate harian sedastis itu, Said sukses memperpanjang runway finansialnya sampai batas waktu yang nggak terhingga. Dan boom, strategi gubernur buat ngebangkrutin dia langsung hancur berantakan. Di sini kita harus jeli ya, ngebedain mana yang sifatnya pelit alias bakhil dan mana yang murni strategi hemat. Kalau pelit itu kan dorongannya murni karena tamak, pengen numpuk harta buat diri sendiri. Beda banget sama frugality atau penghematan ekstrim ala Said. Ini 100% didorong oleh keinginan kuat buat mempertahankan kebebasan. Ini murni taktik bertahan hidup buat ngalahin musuh politiknya, bukan karena dia gila harta atau sayang ngeluarin uang. Fakta sejarah lainnya yang cukup bikin kaget nih, waktu lagi di bawah tekanan ekstrim dalam penjara, Said ternyata sengaja menunda pengeluaran sosialnya, termasuk sedekah. Kalian mungkin mikir, loh kok gitu? Ini sebenarnya adalah aplikasi super cerdas dari prinsip hifzal muru'ah, alias ngejaga martabat. Beliau sadar banget, nahan hartanya sementara waktu itu jauh lebih rasional daripada memaksakan diri, terus jatuh miskin, jadi pengemis, dan akhirnya malah jadi boneka propaganda rezim. Kalkulasinya mateng banget. Karena rencana bikin Said kelaparan ini gagal total, sang gubernur mulai panik dan kehabisan akal. Akhirnya dia ganti taktik. Dia ngirim utusan bawa sekantong penuh emas langsung ke sel tempat Said ditahan. Utusan ini pakai trik peer pressure klasik. Dia bilang, udah ambillah, toh semua orang juga pada ngambilnya kok. Terdengar familiar kan? Tapi apa tanggapan Said? Ini dia jawaban legendarisnya yang bikin merinding. Semua orang butuh kepada manusia, sedangkan aku hanya butuh kepada Allah. Wow. Emasnya ditolak mentah-mentah, integritasnya tetap dipertahankan. Deklarasi kemerdekaan yang seabsolut ini otomatis bikin penguasa skakmat. Mereka resmi kehabisan kartu as buat nundukin seorang Said bin Musayyab. Hebatnya lagi, bahkan di tengah siksaan fisik yang menyakitkan, Said nunjukin apa yang kita sebut grace under pressure. Ada satu riwayat yang nyeritain waktu beliau lagi terus-terusan dipukulin sama Algojo, tiba-tiba waktu azan masuk. Alih-alih merintih atau minta ampun, beliau dengan super tenang minta Algojonya berhenti sebentar. Buat apa? Cuma buat ngumandangin azan. Bayangin aja, fisiknya mungkin hancur disiksa, tapi kemerdekaan mental dan spiritualnya sama sekali nggak tersentuh. Nggak goyah sedikit pun. Pada akhirnya, Said dibebaskan dengan kehormatan yang tetap utuh tanpa celah. Dan saat menjelang akhir hayatnya, beliau berdoa sekaligus ngasih penegasan. Beliau bilang kalau sisa aset dinar miliknya itu bukan hasil kerakusan. Beliau nyimpan itu semata-mata buat ngejaga martabat dan agamanya. Buat seorang Said, harta itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah infrastruktur untuk perlawanan seumur hidup melawan kezoliman. Dari seluruh kisah epik ini, kita bisa narik sebuah kerangka pemikiran modern yang masih relevan banget buat kita sekarang. Mari kita sebut konsep ini The Merdeka Flywheel. Gimana kerjanya? Disiplin finansial yang dibarengi dengan likuiditas yang tinggi itu bakal ngebangun sebuah benteng kehormatan buat kita. Nah, benteng inilah yang ngasih kita kekuatan moral buat nolak modal, tawaran, atau kerjaan yang toksik. Hasilnya, martabat kita akan tetap utuh dan aman berhadapan dengan sistem atau tekanan sedahsyat apapun. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, coba deh renungi pertanyaan provokatif ini. Kalau misal besok ujian integritas itu datang di hidup kalian, entah itu dihadapkan pada kompromi moral di kantor atau kecurangan di bisnis, seberapa panjang sih runway finansial yang kalian punya buat berani teriak tidak? Coba cek lagi saldo atau aset kalian hari ini. Apakah itu cuma sekedar deretan angka buat gaya-gayaan, atau jangan-jangan itu adalah fondasi utama untuk kemerdekaan nurani kalian? Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa.